Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bunga Channel 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, panjang rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas aglonema lagi ya teman-teman. Aglonema di depan saya ini aglonema yang sangat cantik, subur, daunnya indah. Nah, kita akan membahas bukan tentang aglonema ini jenisnya apa ya teman-teman. Kalau tidak salah ini Cochin Chinense ya teman-teman. Kalau saya salah, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita akan membahas manfaat aglonema ini buat kesehatan. Selain itu, ada hal-hal yang harus kita hindari dalam merawat aglonema agar dia tumbuh subur. Nah, apa saja itu teman-teman? Tonton terus videonya sampai habis. Aglonema adalah tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Genus aglonema ini memiliki sekitar 30 spesies ya teman-teman. Mereka berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia dan Nugini. Sebagai pecinta tanaman hias, teman-teman pasti mengetahui tanaman aglonema yang belakangan jadi perbincangan ya, karena aglonema ini termasuk tanaman hias yang perawatannya cukup sederhana dan tidak membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, dia juga mudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia tidak mudah layu dan mati. Teman-teman, tanaman yang sering dijuluki sebagai Sri Rezeki ini ternyata bukan sekedar tanaman biasa loh. Dia mempunyai sederet manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Manfaat apa saja yang terkandung dalam aglonema ini? Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Kemudian tekan like, komen, dan share ya teman-teman jika video saya dirasa sangat bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin. Kita lanjut membahas manfaat aglonema ya teman-teman. Yang pertama, aglonema membuat ruangan menjadi lembab. Karena tanaman ini membantu sirkulasi udara di ruangan menjadi lebih baik. Jadi, jika ingin memiliki ruangan dengan udara yang sejuk dan baik, salah satu cara yang bisa dilakukan dengan mudah adalah dengan meletakkan aglonema di sisi ruangan ya teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua, aglonema bisa membersihkan udara. Teman-teman, selain membuat ruangan lembab, meletakkan aglonema dalam sisi ruangan itu bermanfaat untuk membersihkan udara. Karena tanaman hias ini mampu mengurangi polusi udara di rumah. Karena tanaman ini akan berfotosintesis dan mengurangi jumlah karbon dioksida di udara. Bahkan dia juga turut serta menyuplai oksigen yang baik dalam ruangan loh teman-teman. Nah, ayo teman-teman, kita segera menanam aglonema ya teman-teman, dan kita letakkan di sudut ruangan. Selain dia mempercantik ruangan, dia juga bermanfaat loh buat kesehatan kita. Kita lanjut manfaat yang ketiga ya teman-teman. Selain dia membersihkan udara dan melembabkan udara, aglonema juga bisa
untuk menyerap racun secara alami. Seperti kita ketahui, racun atau udara kotor dalam suatu ruangan itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Aglonema berperan untuk menyerap racun itu, maka udara pun jadi lebih bersih, sehingga kita berada dalam suatu ruangan akan menjadi lebih nyaman. Manfaat yang keempat adalah meredakan stres. Seperti kita ketahui, udara itu ternyata mempengaruhi kondisi psikologis manusia, teman-teman. Aglonema berperan dalam melembabkan, membersihkan, dan menyerap racun dalam udara, sehingga jika kita berada dalam ruangan, stres bisa reda. Dalam arti, aglonema bisa menjadi filter udara alami ya, yang mampu mengatasi stres. Karena ketika stres dapat diatasi dengan baik, maka otak pun bisa berpikir dengan jernih. Wah, banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, kita harus mempunyai aglonema ya teman-teman. Aglonema ini sangat cocok disimpan di ruang tamu, kantor, kamar tidur, ataupun ruang belajar. Walaupun tanaman ini bisa tumbuh dengan cahaya yang sedikit ya teman-teman, tetapi kita harus merawatnya dengan telaten dan tidak sembarangan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merawat aglonema. Yang pertama, kita jangan terlalu sering menyiram aglonema. Kenapa? Karena dia harus disiram untuk membantu agar tetap hidup, namun jangan terlalu sering atau secara berlebihan, karena akan menyebabkan adanya potensi akar menjadi busuk dan layu. Yang kedua, jangan meletakkan aglonema di bawah sinar matahari ya teman-teman, karena akan menyebabkan tumbuhan ini menjadi kerdil, daun terbakar, dan sulit untuk berkembang, sehingga aglonema yang terkena sinar matahari secara langsung, dia akan kehilangan keindahan warna daunnya. Yang ketiga, jangan sering-sering mengganti pot ya teman-teman, karena akan mengganggu bahkan merusak akar dari tanaman aglonema itu. Pada saat menanam, kita harus memastikan potnya yang harus sesuai dengan model dan ukurannya, jadi kita tidak perlu sering-sering mengganti pot tanaman ini. Yang keempat, jangan memberikan pupuk kandang yang belum matang sempurna ya. Menggunakan pupuk kandang yang belum sempurna ini bisa menyebabkan berkembangnya cacing-cacing kecil pada media tanam yang akan merusak akar aglonema. Selain itu, bisa juga mengakibatkan suhu media tanam meningkat dan mengganggu penyerapan unsur hara. Pastikan teman-teman menggunakan pupuk kandang yang sudah benar-benar matang ya teman-teman. Cirinya adalah dia memiliki bentuk dan warna yang menyerupai tanah dan sudah tidak lagi berbau busuk. Yang terakhir, kita memberikan tempat berlindung untuk aglonema ya teman-teman, karena aglonema yang diletakkan di ruang terbuka tanpa adanya pelindung bisa menyebabkan sering terkena guyuran hujan dan diterpa angin kencang, yang menyebabkan batang aglonema menjadi busuk, patah, dan daunnya rusak. Jadi sebaiknya kita memberikan paranet agar dia terlindung dari segala macam kondisi cuaca. Nah, itulah tadi ulasan saya tentang aglonema. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.